어떻게 된 거야? Halo Slur, kepriwe kabare? Sehat Bok? Kene tek ceritani disit. Film kali ini berjudul Kill Buksun, yang bercerita tentang seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran paling hebat dan paling ditakuti di seluruh dunia. Namun suatu hari ia harus memilih antara harus tetap menjadi seorang pembunuh bayaran atau membesarkan anak gadis mata wayangnya, yang dimana dia tidak ingin anaknya itu tahu kalau ibunya adalah seorang pembunuh bayaran. Lantas kira-kira apakah dia berhasil keluar dari pekerjaan kotornya tersebut? Yang udah gak sabar, ayo langsung aja kita ke alur filmnya. Dan ini dia Kill Buksun. Film dibuka dengan seorang bos Yakuza yang cuman cawetan doang, tergeletak di sebuah jembatan yang terlihat masih dalam proses pembangunan. Ia tergeletak di sana bukan karena mau dijadikan tumbal proyek, tapi Yakuza yang bernama Oda Shinichiro ini sengaja dibawa ke tempat itu oleh seorang ibu-ibu berpakaian baby sister yang hendak mengeksekusinya. Ternyata ibu-ibu ini adalah seorang pembunuh bayaran yang paling hebat dan sangat terkenal, bahkan sampai ke penjuru dunia. Dia bernama Kill Buksun, dan saat itu ia sedang disewa oleh seseorang untuk membunuh bos Yakuza ini, yang dimana untuk mempertahankan harga dirinya dan reputasinya sebagai seorang pembunuh bayaran paling ditakuti, Buksun pun menantang duel maut dengan si Oda Shinichiro ini sampai salah satu dari mereka yang akan tewas. Namun ternyata julukan bos Yakuza kepadanya bukanlah isapan jempol belaka, karena si Oda ini bahkan bisa membuat Buksun yang seorang pembunuh bayaran paling ditakuti di dunia kewalahan. Karena si Oda ini bahkan bisa membuat Buksun yang seorang pembunuh bayaran paling ditakuti dunia kewalahan. Yang akhirnya karena pada malam itu dia harus segera menemui anaknya di rumah, Buksun pun sudah bodoh amat dengan harga dirinya dan mengakhiri pertarungan tersebut membunuh si bos Yakuza Oda Shinichiro dengan menggunakan sepucuk pistol. 너 장비 좀 바꾸자. 난 보데모 젠지치노 케코탄 데고소쇼 시부럴륜. 나한테 딸이 하나 있어. 마트 문 닫을 시간이라. Sesampainya di rumah, Buksun lantas berperan menjadi seorang ibu rumah tangga pada umumnya, memasak, membereskan rumah, dan sebagainya. Namun saat ia sedang membersihkan pakaian anak gadisnya tersebut, tidak sengaja Buksun mendapati bungkus rokok yang terjatuh dari pakaian anaknya, di mana rokok itu mengingatkan dirinya akan masa lalunya saat ia masih berusia, persis seperti anaknya yang juga merokok dan ketahuan oleh ayahnya. Namun pada saat itu ayahnya sangatlah keras kepadanya, bahkan bisa dibilang kejam, karena Buksun sampai dihajar habis-habisan dan diminta untuk memakan dan menelan rokok itu sebagai hukumannya. 먹어. 삼켜야지. Dari masa lalu tersebut ia pun membuat berbagai simulasi agar ia tidak melukai hati anaknya saat bertanya masalah rokok. Namun bagaimanapun simulasi yang Buksun buat, ia bahkan tidak bisa menyentuh hati putrinya itu sedikit pun, karena memang anak gadisnya yang bernama Gil Jae-young ini sangat cuek kepadanya. 언제부터 폈어? 그게 설득력도 있겠다. 그치? Keesokan harinya berita akan tewasnya bos Yakuza Oda Shinichiro pun tersiar di mana-mana. Tentu pekerjaan Buksun dipuji oleh bosnya yang bernama Cha Min-gyu. Dia adalah bos Kill Buksun sekaligus CEO dari perusahaan MK, yakni sebuah perusahaan agensi pembunuh profesional. Namun keberhasilan Buksun itu nyatanya ditentang oleh adiknya sendiri yang bernama Cha Min-hee yang menjabat sebagai direktur di perusahaan MK. Min-hee berdalih Buksun terlalu sembrono menggunakan pistol dalam misinya. Namun Min-gyu tetap membela Buksun karena nyatanya polisi malah tidak mencurigai dalangnya adalah orang Korea akibat si bos Yakuza Oda Shinichiro terbunuh menggunakan sebuah pistol.
오빤 참 길복순한테 간대. 누가 바람난 야쿠샤 남편한테 화난? 가능성이 높고요. Keesokan malamnya dengan Buksun yang saat itu sedang berkumpul dengan para pembunuh bayaran lainnya dari berbagai agensi yang berbeda. Ada si Kribo, si Mata Empat, si Gendut, Hisung, dan juga si Koki Botak yang juga mantan seorang pembunuh bayaran. 가라사대 약점부터 발견하라. 갔나 봐. Namun walaupun mereka dari perusahaan yang berbeda, nyatanya mereka sangat akrab satu sama lain, kecuali dengan Hisung. Entah kenapa walaupun Hisung ini satu agensi dengan Buksun di MK, namun tampaknya mereka sangat tidak akur. Apalagi setelah Hisung mengungkit masa lalu agensi pembunuh bayaran yang sedikit demi sedikit kian kesulitan untuk melakukan pekerjaan. Akibat MK sebagai organisasi induk menetapkan 3 aturan untuk semua agensi, yakni peraturan pertama, mereka dilarang membunuh anak-anak di bawah umur. Kedua, dilarang membunuh tanpa izin dari perusahaan. Dan ketiga, harus selalu patuh dan tidak boleh gagal saat menjalankan misi pembunuhan. Dan bagi mereka yang melanggar peraturan ini, maka mereka akan dipecat atau lebih parahnya lagi akan dimusnahkan. 우린 아무나 받아주는 동네 흥신소 회계사나 다시는 무직자나 아마추어들이 일은 절대 없을 겁니다. Ditambah lagi sepertinya perilaku Hisung itu dipicu karena ia tidak dipilih oleh MK sebagai pembunuh bayaran kelas A seperti Buksun. Karena rumornya Hisung ini juga mempunyai keterampilan membunuh yang bisa disandingkan dengan Buksun, bahkan bisa dibilang setara. Namun ternyata di balik semua cekcok mereka di depan tadi, nyatanya saat sedang di belakang mereka malah sangat akrab dan bahkan mereka sering sekali main kuda-kudaan bareng. Mantap memang. 선배, 나 못 참겠어. 자세 좀. 좀만 참아, 나 지금 너무 좋아. Keesokan harinya Buksun lantas pergi ke MK karena pada hari itu CEO Cha Mingyu memanggilnya. Namun belum sempat masuk, Cha Minhee meminta Buksun untuk mau ikut sebentar bersamanya. Yang ternyata dia diminta untuk melihat sedikit kemampuan anak-anak baru yang akan bergabung di agensi mereka. Di antara semua anak-anak baru di sana, ada satu gadis remaja yang menjadi unggulan Cha Minhee yang bernama Kim Young-ji. Yang dimana Cha Minhee mengatakan kehebatan Young-ji sama persis dengan Buksun ketika ia masih muda. Dan untuk membuktikan hal tersebut, Buksun lantas diminta untuk sparring sebentar dengan si anak baru Young-ji. 진짜 장비 안 쓰십니까? 난 이거. 이제 좀 언니 옛날 보는 기분 들지 않아? Namun ternyata sparring itu diniatkan oleh Cha untuk mempermalukan Buksun karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Dan karena Buksun tidak mau dipermalukan oleh Cha yang entah kenapa selalu membencinya, ia pun akhirnya tidak menahan diri lagi dan membuktikan kalau usia tidak berpengaruh sama sekali dengan kehebatannya. 너 방금 죽었어. Setelah selesai sparring, Buksun lantas menemui CEO Cha yang saat itu memintanya untuk kembali beraksi karena ada permintaan dari seorang klien dengan misi ranking A. Namun ternyata Buksun menolak misi itu dan meminta orang lain untuk menggantikannya. Yang tentu hal tersebut pun membuat CEO Cha tidak senang. Ditambah lagi Buksun ternyata berniat berhenti alias resign dari pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Belum jelas alasannya, tapi CEO Cha menduga kalau semua itu dikarenakan Buksun yang saat ini sudah mempunyai seorang anak. 전에 나랑 분명히 약속했어. 애 때문 아니라니까요.
Pembicaraan mereka pun berlanjut di sebuah rumah makan Padang dengan masih membahas masalah anak Buksun dan juga kontrak perpanjangannya sebagai pemburu bayaran di MK. Namun Buksun tidak merespon iming-iming kontrak tersebut dan langsung membuka berkas misi yang diberikan kepadanya, yang ternyata misi itu adalah untuk membuat seorang anak muda harus tewas seolah-olah seperti bunuh diri. 자살로 깔끔하게 처리해야 돼. 애네? 미성년자 아니야. 선배 처음 만난 날 생각난다. Namun pembicaraan mereka harus berhenti sampai di situ karena ternyata sekolah menelpon Buksun setelah anaknya Jae-young mendapatkan masalah karena telah menusuk temannya sendiri. Namun setelah mendengar peristiwa tersebut, si Eo-cha malah guyon dengan perkara itu yang akhirnya malah membuat Buksun jadi sedikit marah. 한 번만 더 그딴 걸 농담이라고 했다간 세상에서 제일 무디칼이 선배 입에 꽂혀 있을 거야. Setelah sesampainya di sekolah, Jae-young pun terancam akan dikeluarkan dari sekolah karena telah menusuk teman sekelasnya yang seorang laki-laki, tepat mengenai bagian vital di lehernya. Namun Jae-young tidak akan dikeluarkan jika ia mau mengaku apa motifnya, hingga ia nekat dan hampir membunuh temannya sendiri. Tapi setelah Buksun merepet panjang lebar dan berusaha menanyakan motif tersebut, Jae-young tidak mau memberitahukannya sama sekali dan malah mengatakan memang dia sengaja ingin membunuh temannya itu. Yang tentu saja perkataan putri sematawayangnya itu pun membuat Buksun sangat terpukul. Bukan tanpa alasan Buksun terkaget-kaget mendengar pengakuan putrinya. Ternyata ia tidak ingin putrinya menjadi seperti dirinya yang seorang pembunuh bayaran. Ia pun menceritakan masa lalunya kepada Hisung saat pertama kali ia menjadi seorang pembunuh bayaran yang direkrut dan dilatih langsung oleh si Eo-cha. Dan ternyata alasan Buksun tidak bisa berhenti dari pekerjaan keji itu adalah karena ia sudah berjanji kepada si Eo-cha jika suatu saat ia mempunyai anak sekalipun, Buksun akan mendedikasikan hidupnya menjadi seorang pembunuh bayaran sampai kapanpun. 너 엄마로서 자격이 없나? 애 때문에 이름 포기하기 싫은 거야. 선배 정도면 충분히 좋은 엄마라는 거. 너 요새 무슨 책 쓰냐? Di tempat lain, para pemimpin agensi pembunuh bayaran berkumpul untuk memeriksa kasus yang disinyalir melanggar 3 aturan mereka, di mana mereka mendapati ada pembunuhan terjadi tanpa izin dari perusahaan. Namun mereka tidak tahu sama sekali dan tidak yakin apakah itu ulah dari anak buah mereka atau bukan. Yang akhirnya salah satu pimpinan yang bernama Sersan Shin malah seperti menuduh kalau anak buah CEO Calah yang telah melanggar aturan itu. 그럼 만회하나? MK 직원이면요. 제목이라도 드릴까요? Beberapa hari kemudian si anak baru Youngji pergi bersama Buksun untuk menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya. Youngji diikut sertakan dengan Buksun agar ia belajar langsung dari seorang profesional. Mereka pun mulai melakukan upaya pembunuhan yang akan dibuat tampak seperti bunuh diri kepada seorang pemuda. Namun saat Buksun hendak menyayat tangan si pemuda itu, ia nampaknya agak sedikit ragu dengan tindakannya. 두려움 역시. Ternyata keraguan tersebut disebabkan karena ia tahu betul anak itu tidak bersalah apa-apa. Dan ternyata orang tuanya sendirilah klien yang telah meminta mereka untuk membunuh anaknya sendiri. Ditambah lagi Jae-young yang tiba-tiba menelponnya dan meminta maaf secara tiba-tiba pun membuat keraguan Buksun menjadi semakin besar. 엄마 일하는 중이야. 엄마. 미안해. Setelah gagal menyelesaikan misinya, Buksun lantas memberi kabar tersebut kepada si Eo-cha yang saat itu juga sedang melakukan misi ranking A di luar negeri. Tentu kegagalan Buksun membuat si Eo-cha sangat marah karena telah melanggar 3 aturan. Bahkan Youngji, si anak baru, juga berani membohongi si Eo-cha untuk melindungi Gil Buksun. Yang akhirnya si Eo-cha pun melampiaskan kemarahannya tersebut sambil menjalankan misinya. 넌 지금 기다려.
Sambil solo versus squad, Buksun lantas terus mengoceh kepada CEO Cha tentang masalah kontrak perpanjangannya di MK, di mana Buksun meminta CEO Cha untuk merahasiakan kegagalannya itu yang sudah melanggar 3 aturan. Dan sebagai gantinya, Buksun bersedia menandatangani kontrak perpanjangan tersebut agar ia bisa terus bekerja sebagai pembunuh bayaran di MK. 믿든 안 믿든 그건 대표님 선택인데 그냥 일하면서 들어주세요. 이게 내가 실패한 작품 아무도 손 못 대요. 내 재계약 조건이에요. Dan kita akan flashback sedikit dengan masa lalu CEO Cha yang saat pertama kali bertemu dengan Gil Buksun. Yang pada tahun itu saat CEO Cha hendak membunuh ayah Buksun dengan membuatnya seolah-olah seperti kasus bunuh diri, tidak diduga dan tidak disengaja. Saat hendak mengakhiri pekerjaan itu, tiba-tiba Buksun pulang dari sekolah dan memergokinya. 아직 학교에 있을 시간일 텐데. Namun hal yang tak terduga malah terjadi. Bukannya menyelamatkan ayahnya, Buksun malah membunuh ayahnya sendiri dengan sangat tenangnya. Tentu hal tersebut bisa Buksun lakukan karena perlakuan ayahnya selama ini kepadanya sangat kejam. Dan di saat itulah CEO Cha tahu betul potensi Buksun yang hebat dan memutuskan untuk melatihnya. 이제 아저씨가 목격자다. Kembali dengan Buksun yang saat itu sedang beberes rumah. Tiba-tiba ia mendapati berita kalau target yang ia lepaskan kemarin, si anak muda, ternyata sudah tewas oleh orang lain. Buksun pun menyadari di mana sepertinya ada pembunuh bayaran lain yang diutus untuk melanjutkan misinya yang gagal. Dan di saat yang bersamaan anaknya Jae-young tiba-tiba mendatanginya karena ingin mengatakan yang sebenarnya. Perihal ia menusuk temannya di sekolah, yang ternyata Jae-young saat itu tidak benar-benar ingin membunuh temannya. Semua itu berawal karena teman laki-lakinya itu mengancam Jae-young dengan sebuah foto agar ia mau berkencan dengannya. Dimana ternyata foto tersebut adalah foto saat Jae-young sedang beradu lambe atas bawah dengan teman sekelasnya yang juga seorang wanita. 재영아, 우리 그냥 철우가 하자는 대로 하자. 어? 얘가 점심시간에 나한테 사진 몇 장을 보냈어. 나 여자 좋아해, 엄마. Ya, ternyata selama ini Jae-young adalah lesbiola alias beradu apem dengan temannya sendiri. Semua itu dilakukan dengan penuh kesadaran karena Jae-young memang tidak suka dengan pria alias menyukai sesama wanita. Dimana setelah mendengar hal tersebut terucap dari lambe putrinya, sudah barang tentu sebagai ibu, Buksun pun amat terkejut bukan main. 그래도 내가 널 이렇게 몰라도 되니? 엄마, 나 사실은 남자가 좋아. 그런 건 Namun belum siap pembicaraan mereka, tiba-tiba si anak baru Young-ji entah kenapa malah datang ke rumahnya. Yang ternyata Young-ji hari itu dipecat dari MK setelah gagal menjalankan misi pertamanya dengan Buksun. Yang akhirnya Buksun pun menunda pembicaraan dengan anaknya dan pergi dengan Young-ji. 그래. 잘 왔다. 저기 얘긴 다녀와서 하자. Buksun lantas melanjutkan pembicaraan perihal pemecatan Young-ji di warung biasa tempat mereka nongkrong dengan semua teman-temannya dari agensi lain. Namun ketika mengetahui Hee-sung juga ada di sana, tiba-tiba suasana pun menjadi amat tegang karena rupa-rupanya orang yang telah membunuh si anak muda, misi yang telah ditinggalkan oleh Buksun waktu lalu, adalah Hee-sung. Ia terpaksa melakukan itu atas perintah Cha Min-hee karena Cha ternyata mengetahui Hee-sung telah melakukan pekerjaan di luar perintah MK. 어떻게 된 거야? 제가 꼭 대답해야 돼요. 내가 저번 작품인 거 알고 있지? Dan bukan hanya sampai di situ, Cha Min-hee yang sepertinya sangat membenci Buksun lantas mencoba menjilat semua orang yang ada di sana untuk menghabisinya saat ia pun meminta semua pembunuh bayaran yang ada di sana untuk membunuhnya dengan iming-iming mereka bisa bekerja di MK. Yang pada akhirnya mau tidak mau, Buksun pun harus menghadapi semua teman-temannya untuk bertahan hidup. 한희성 손대. 어떻게 된 거야?
Sudah kewalahan dengan menghadapi 5 temannya seorang diri, tiba-tiba Youngji pun juga ikut serta melawan Buksun. Ya tentu saja sepertinya Youngji juga dendam setelah dipecat karena dirinya dan ingin kembali bekerja di MK. Namun ternyata ya, ternyata Youngji bukan mau membunuh Buksun. Rupa-rupanya ia malah membantu melawan kelima temannya itu. Entah apa alasannya, yang jelas karena bantuan dari Youngji, Buksun pun akhirnya bisa mengalahkan mereka semua, termasuk dengan Hisung. Baru saja Buksun menghadapi kelima temannya, tiba-tiba si Yocha datang kepadanya karena Buksun telah membunuh orang-orang dari agensi lain yang tentu saja perbuatannya itu akan menyebabkan kekacauan besar. Namun beruntungnya saat itu ada Youngji yang menjadi saksi kalau Buksun hanya membela diri karena mereka diperintah oleh Cha Min-hee, adiknya sendiri, untuk membunuh Gil Buksun. 차이사님이 선배님 죽이라고 시켜서 벌어진 일입니다. Namun karena Buksun masih tidak terima dengan tindakan adiknya si Iocha, ia pun memutuskan untuk menantang si Iocha karena menghalanginya yang hendak membunuh Cha Min-hee. Tapi belum saja sempat mereka berduel, tiba-tiba Buksun malah mengurungkan niatannya karena setelah Buksun melakukan simulasi pertarungan, ternyata ia memang tidak bisa mengalahkan si Iocha. Beberapa hari kemudian seluruh pimpinan agensi pun berkumpul untuk membahas kematian anak buahnya di tangan Buksun, pegawai MK. Di mana mereka semua tidak terima karena Gil Buksun yang sudah melanggar 3 peraturan nyatanya masih dilindungi oleh si Iocha, yakni orang yang telah membuat peraturan itu sendiri. Yang akhirnya karena tidak puas, Sersan Shin pun meminta si Iocha untuk menggorok lehernya sendiri jika mereka bisa membuktikan kalau Gil Buksun bersalah. Namun tiba-tiba 오해를 하고 계시는 것 같은데. 진짜? ya, karena si Iocha dipojokkan, ia pun membunuh Sersan Shin karena merasa dialah yang paling berkuasa dan paling kuat dari semua agensi pembunuh bayaran. Yang pada akhirnya semua pimpinan agensi pun meninggalkannya karena tidak percaya lagi dengan si Iocha dari agensi MK. 혹시 더 제목이 필요하시면 저한테 피 묻은 칼을 보내주시죠. 이 차민기의 목을 갖고 싶다! Di tempat lain ternyata Buksun benar-benar sudah membunuh Cha Min-hee. Walaupun dia sudah diperingati oleh si Iocha, namun nyatanya dia sudah membulatkan tekadnya untuk siap berduel sampai mati dengan si Iocha dan mengirimkan sebuah tantangan. 길이 차 대표에게 피 묻은 칼. Sebelum duel dimulai, Buksun lantas menghabiskan waktu dengan anaknya sebisa mungkin dan sebanyak mungkin agar tidak ada penyesalan lagi di dalam dirinya. Karena Buksun sendiri tidak tahu betul apakah ia akan selamat atau tidak di pertarungan terakhirnya melawan si Iocha. 그냥 다 말하고 이 학교 계속 다닐까 봐. 이것도 좀 먹어봐. Hingga pada malam harinya, tibalah saatnya Buksun berduel dengan si Iocha tanpa keraguan sedikit pun. Dengan membawa pedang katana dari si Yakuza, Oda Shinichiro, Buksun dengan tenangnya mencoba mengevaluasi kelemahan si Iocha sembari mereka mengobrol sebelum pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Namun setelah Buksun mengevaluasi dan membuat simulasi sebanyak mungkin, ternyata Buksun masih tetap saja tidak bisa menemukan kelemahan dari si Iocha. Dan malah di setiap simulasinya itu Buksun selalu saja tewas berulang-ulang kali. Padahal ia tahu betul kalau tangan si Iocha saat ini sedang terluka.
Setelah kalah di setiap simulasi di saat-saat terakhir, ternyata Buksun akhirnya bisa menemukan satu kelemahan si Iocha yang selama ini ia sembunyikan. Yang ternyata kelemahan si Iocha sendiri adalah dirinya, Gil Buksun. Rupa-rupanya selama ini si Iocha sangat mencintai Buksun, namun ia tidak pernah berani mengungkapkannya. Dan pada akhirnya perasaan itu pun malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. 언제부터였어요? I do. This guy's in love with. How can I can't. I'm glad. Setelah Buksun berhasil mengalahkannya, ternyata si Iocha tidak ingin mati sendirian. Karena rupa-rupanya ia sudah membuat siasat agar putrinya Jayung bisa melihat pertarungan mereka melalui rekaman yang sedang berlangsung. Dimana tentu jika Jayung mengetahui kalau ibunya adalah seorang pembunuh bayaran, mungkin saja Jayung tidak mau lagi menganggap Gil Buksun sebagai ibunya. Atau malah mungkin Jayung bisa saja akan bunuh diri saat itu juga. Namun setelah Buksun bergegas pulang, ternyata putrinya Jayung masih dalam keadaan sehat walafiat, bahkan menyambutnya pulang dengan senyuman lebar. Tanpa raut wajah kecewa sedikit pun, ia juga meminta Buksun untuk beristirahat karena ia terlihat lelah. Entah Jayung ini tahu atau tidak ibunya yang seorang pembunuh bayaran. Yang jelas, setelah melihat senyum putri semata wayangnya itu, hati Buksun pun jadi sangat lega dan juga sangat bahagia. 피곤해 보인다. 쉬어. 수고했어. Dan film pun tamat. Itulah dia Gil Buksun, sebuah film action yang cukup epic menurutku ya. Karena ceritanya itu lumayan mantep dengan alurnya yang benar-benar bagus. Pokoknya recommended banget buat ditonton. Jadi kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Ya, jangan melawan sama orang tua, apalagi ibu. Karena apa? Karena bisa kualat. Dan juga satu lagi, jangan sekali-kali beradu apem, soalnya terong masih banyak. Ya wes, aku tak pamit. Segitu aja dulu rangkuman kita kali ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Arigatou gozaimashita dan ciao.